Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Kembali lagi dengan saya, Ibu Sinta Reziana di mata pelajaran PPKN. Kali ini saya akan membahas materi tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Materi kelas 10 semester 2 bab 5 subbab 1. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mudah-mudahan materi yang akan disampaikan kali ini mudah dimengerti dan dapat bermanfaat. Oke, mari kita mulai ya. Indonesia merupakan negara yang majemuk. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keberagaman dalam kehidupan bangsa Indonesia, dimulai dari keberagaman agama, suku bangsa, ras, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Apa faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia? Faktor penyebabnya yaitu adanya faktor historis, faktor ekologis, dan faktor perubahan sosial. Faktor historis ini terkait dengan sejarah asal mula terbentuknya masyarakat Indonesia. Jadi, sejarah setiap daerah itu mempengaruhi keberagaman bangsa Indonesia. Contohnya, misalkan kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, kemudian menetapi Indonesia dan mengakibatkan perbedaan ras. Selanjutnya, daerah yang sejarahnya banyak dipengaruhi oleh persebaran agama Islam, maka daerah tersebut mempunyai budaya sesuai nilai-nilai Islam. Daerah tersebut akan berbeda dengan daerah yang sejarahnya banyak dipengaruhi oleh agama lain. Yang kedua, adanya faktor ekologis. Ini terkait dengan kondisi fisik geografis Indonesia. Lingkungan fisik yang melingkupi suatu masyarakat ini mempengaruhi keberagaman kehidupan masyarakat Indonesia. Lingkungan fisik yang dimaksud seperti pegunungan, pantai, laut, tanah, datar, dan lainnya. Perbedaan lingkungan fisik ini berdampak pada mata pencarian dan tradisi sosial budaya. Masyarakat di daerah pantai akan berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, kesenian, bahkan kepercayaan. Yang ketiga yaitu faktor perubahan sosial yang terjadi seiring dengan perjalanan kehidupan bersama. Nah, sikap masyarakat terhadap suatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar, masyarakat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri dan tidak mau menerima budaya luar. Walau bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, namun keberagaman tersebut tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Hal tersebut karena bangsa Indonesia itu disatukan oleh semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu. Maka dari itu semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semboyan ini mengajarkan agar seluruh warga negara Indonesia harus sadar bahwa kita memang berbeda dan perbedaan itu sudah ada sejak bangsa ini ada. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini tertulis pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda pada lambang negara Garuda Pancasila. Selain Bhinneka Tunggal Ika, alat pemersatu bangsa Indonesia yaitu ada Pancasila sebagai dasar negara, ada bendera kebangsaan, ada bahasa Indonesia, lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia, dan lagu-lagu perjuangan. Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting.
Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap bangsa Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan modal dasar dalam pembangunan bangsa. Namun, pada kenyataannya masih sering kita temukan adanya konflik atau masalah yang terjadi karena perbedaan suku, agama, ras, atau antar golongan tertentu. Maka dari itu, agar persatuan dan kesatuan bangsa ini terjaga, maka dibutuhkan rasa toleransi, saling menghormati, saling menghargai, maka akan terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, pergaulan antara sesama yang lebih akrab, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah, dan pembangunan berjalan secara lancar. Aktualisasi pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika terimplementasikan dalam setiap bidang kehidupan, di antaranya aktualisasi bidang politik. Contohnya, pemilu. Setiap warga negara ini memiliki hak suaranya. Yang kedua, kuota keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif itu sebesar 30% untuk menghindari diskriminasi terhadap kaum perempuan. Yang ketiga, walaupun perbedaan partai, setiap anggota DPR harus mendahulukan kepentingan bangsa ketika memutuskan kebijakan dan membuat perundang-undangan. Selanjutnya, aktualisasi bidang hukum dan pemerintahan. Contohnya, seseorang presiden ataupun kepala daerah harus dapat mengakomodasi kepentingan rakyatnya tanpa membedakan suku, agama, dan status sosial. Yang kedua, para penegak hukum seperti polisi, pengacara, jaksa, hakim harus ini bersikap objektif dan tidak melakukan diskriminasi kepada semua pelanggar hukum. Yang ketiga, masyarakat dan pemerintah harus mematuhi setiap hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak ada perbedaan di mata hukum antara rakyat kecil dan para pejabat. Ya, aktualisasi bidang sosial budaya. Contohnya, setiap suku bangsa saling menghormati tanpa menganggap sukunya itu lebih baik dari suku lainnya. Yang kedua, setiap orang di negeri ini bangga dan turut serta untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Selanjutnya, aktualisasi di bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya, setiap warga negara ini wajib memiliki sifat bela negara, baik ketika kondisi negara dalam keadaan terancam maupun dalam keadaan kondisi yang aman. Yang kedua, setiap unsur TNI dan Polri menjadi pengayom seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Ketiga, setiap individu dan masyarakat itu turut serta menjaga keamanan di lingkungan sekitarnya. Sekian materi untuk kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.